Glory, glory, glory. Waktunya Tuhan. Waktumu melawat umatmu lewat kebenaranmu. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yesus, amin. Ditinggikan di atas pujian, oh haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, glory, sujud dan berterima kasih. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Tidak ada kata lain selain terima kasih Bapa. Buat karya penyelamatanmu, buat kasih-Mu yang dicurahkan bagi kami. Kami rindu menerima kebenaran-Mu Bapa. Pengurapan Tuhan secara khusus turun bagi hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu berkata-kata bukan seturut mau dan kehendaknya, tetapi kehendak Engkau ya Aba ya Bapa. Dan biar setiap kami yang menerima kebenaran dapat menyimpan itu menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, di dalam penantian kami menyongsong Engkau di angkasa. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami percaya di tempat ini hanya ada kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, diserahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah. Hari ini merupakan hari puncak, perayaan puncak Paskah. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Paskah bukan cuma nanti hari ini, tetapi sebenarnya Paskah sudah berawal dari hari Jumat kemarin. Karena selalu Paskah itu bicara tentang yang namanya korban. Dan korban yang sesungguhnya mengganti semua korban yang ada, yaitu korban Tuhan Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini merupakan puncak perayaan Paskah. Happy Easter buat semua. Selamat Paskah buat semua kita yang hadir pada saat pagi hari ini. Saya tidak bisa khotbah lama karena situasi dan kondisi, tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, tolong ikuti saya dengan cepat supaya saya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya sangat bersyukur, terima kasih buat Ibu Gembala yang berikan kesempatan kepada saya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi dan saat malam nanti sebentar. Kebenaran firman Tuhan saya akan bawa dengan judul Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus membangkitkanku. Sama-sama ulangi dengan saya. 1, 2, 3. Kebangkitan Yesus membangkitkanku. Lukas pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Silakan buka. Lukas 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan dengan cepat membagikan bagian ini. Saya akan baca dengan cepat. Lukas 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Lukas 24 ayat pertama, oke, lihat di depan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ini tentunya ibu-ibu alias Maria Magdalena dan kawan-kawan. Jadi ada beberapa perempuan datang kepada Tuhan Yesus yang dikubur itu. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ayat 6, "Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang
dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu, ini yang maksud saya tadi, ialah Maria dari Magdala atau Maria Magdalena, dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, perhatikan bahwa yang pertama menyaksikan bahwa kubur itu kosong adalah seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena, tentunya bersama dengan rekan-rekan perempuan-perempuan dan ibu-ibu yang lain. Tetapi bagi mereka, ayat 11, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Siapa yang tidak percaya? Para rasul yang mendengar bagian itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kehidupan kita orang percaya, saya bisa katakan, lanjut, next. Kehidupan kita manusia, secara khusus kita orang-orang yang percaya itu bagaikan orang buta yang tuntun orang buta. Ketika kita percaya Yesus, tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan tidak percaya kalau dia bangkit. Ini gambaran kita sebagai orang yang, saya bisa katakan gambaran orang yang percaya, atau gambaran saya bisa katakan orang yang hidup tanpa Kristus. Dia tidak tahu dia mau kemana. Ada temannya yang di depan, tapi justru temannya yang di depan juga tidak tahu mau kemana. Dia ikut temannya yang di depan, tapi dia tidak tahu temannya yang di depan itu mau ikut kemana. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau katakan betapa pentingnya kebangkitan Kristus. Betapa pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus dalam setiap hidup orang yang percaya. Karena kematian dan kebangkitan Kristus telah mengubah banyak sejarah, telah mengubah banyak orang, telah mengubah para rasul dan lain sebagainya. Saya akan buktikan, saya akan kasih tunjuk kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa betapa luar biasanya efek, dampak, pengaruh dari Paskah itu sendiri di zaman perjanjian baru, secara khusus korban yang sempurna yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lanjut, kebangkitan Yesus itu menjadi sebuah kisah yang mengundang perdebatan yang sangat hebat. Semua elemen masyarakat sampai hari ini. Jadi semua, mau dia ada, saya baca-baca di internet, ada orang praktisi hukum, ada orang dari jurnalis, seorang yang bernama Frank Morrison, bukan Morrison Palese almarhum. Frank Morrison, seorang jurnalis yang tidak percaya, yang sangat menolak, yang kritikus. Dia tidak percaya tentang berita tentang kebangkitan Kristus, tapi dia menelusuri satu demi satu bukti dan pada akhirnya dia percaya. Saya baca artikel itu dan saya sangat sangat tergerak untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Salah seorang bernama Josh McDowell, seorang kritikus yang melakukan riset terhadap bukti-bukti kebangkitan lebih dari 700 jam. Dia meneliti kebangkitan Kristus lebih dari 700 jam. McDowell menyatakan mengenai pentingnya kebangkitan. Dia hari ini, kalau saya lihat di internet, sudah merupakan salah seorang teolog. Saya sudah mencapai kesimpulan bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah yang paling aneh. Kebohongan yang tidak aneh, kejam, kebohongan yang tidak berhati nurani yang pernah dilakukan terhadap pikiran manusia. Atau, ini kesimpulannya dia. DP kesimpulan tidak sampai di situ, tetapi dia berkata begini, atau ini adalah fakta yang paling menakjubkan di dalam sejarah. Namun, semua bukti penolakan terhadap kebenaran kebangkitan Kristus, Yesus tidak dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan keasliannya secara logis sampai hari ini. Katakan amin. Semua yang menentang bahwa kubur itu katanya sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak mati. Ada sebuah teori yang berkata bahwa Tuhan Yesus itu hanya pingsan, hanya tertidur, hanya pingsan karena dia kelelahan, kecapean. Kalau dia pingsan itu tombak yang masuk bukan cuma sampai di DP lambung, kena jantung bagian kanan kalau saya tidak salah. Kena jantungnya. Tetapi pada waktu itu bukan itu yang membuat Tuhan Yesus mati. Ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya lupa bilang hari Jumat. Kehabisan darah bukan itu yang membuat Tuhan Yesus mati. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk menyerahkan nyawanya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan ada yang salah konsep.
Tuhan saya mati lemah karena kehabisan darah. Karena sejak doa dia sudah keluar darah. Karena dia waktu dicambuk dan lain sebagainya sudah keluar darah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat dia mati sekalipun, ketika dia ditombak, Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa lihat bahwa keluar darah dan air. Masih ada darah segar dan air yang keluar dari dalam tubuhnya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus tidak pernah mati oleh karena kehabisan darah, tapi Yesus mati karena dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Saya mau berkata dia tetap Allah. Sekalipun dalam keadaan sekarat, dia bisa tiba-tiba di tubuh langsung pulih apa adanya. Bisa. Siapa yang bilang tidak bisa? Because he is the God. Dia satu-satunya Allah. Dan hanya dia yang bisa lakukan itu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita harus luruskan konsep ini. Tidak ada satupun, siapapun dia, yang bisa menyangkal kebangkitan Kristus. Kisah kebangkitan Yesus mengajarkan bahwa hidup manusia tidak berakhir setelah tubuh kita mati. Tapi buka Yohanes 11 ayat 25-26. Buka Yohanes 11 25-26. Minta tolong ikuti saya dengan agak cepat. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Itu berarti hanya Yesus saja yang memiliki jawaban atas kehidupan dan apa yang menanti kita setelah kematian. Saya bilang kemarin, hanya Yesus yang bisa menunjukkan jalan ke surga karena dia datang dari sana. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mau rasa bagaimana so mati kon dikasih bangkit? Mau rasa? Mau rasa? Ini pertanyaan saya. Mau rasa? Lu ini coba kita logika kita berpikir sedikit. Mau rasa tidak? Ada yang mau, ada yang semua lebih dulu, ada yang tidak. Ada yang nanti diubahkan. Tidak semua mau mati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai dengan yang seterusnya, yang masih hidup akan diubahkan, tetapi yang mati akan dibangkitkan. Yang mau rasa dia mati kon dibangkitkan ketika dia percaya kepada Yesus. Katakan amin. Mohon maaf yang tidak percaya kepada Yesus. Saya tidak tahu. Ini fakta firman Tuhan. Yang mau rasa pergi ke sorga, yang mau rasa menikmati sorga, dia mesti percaya itu orang yang datang dari sana dengan dia yang ajak untuk dia bawa ke sana. Kira-kira mau percaya? Saya bisa tiba-tiba bilang begini sama Cihali yang pernah pergi Israel. Cihali, mari Jo Cihali. Nanti sampai di Israel kita yang tunjuk jalan ke sana. Cihali bilang, yuk, seberapa kali ke sana? Karena orang Luwuk, Cihali bilang kita so pernah pergi, kita so tahu-tahu sedikit. Ngana belum pernah pergi. Mungkin kalau Ibu Gembala, sedangkan Ibu Gembala mungkin so lupa, so lama sekali pergi. Cuma siapapun dia yang berasal dari sana datang ke bumi, yang bisa bawa ulang untuk kita balik kembali ke sana. Katakan amin. Ini sesuatu yang sebenarnya simple dan sederhana. Yang mau rasakan dia mati, tapi dia satu kali waktu akan dibangkitkan. Come on. Kepercayaan dan iman kita harus semakin kuat di akhir zaman ini. Katakan amin. Terus kita lanjut. Kisah kebangkitan Yesus juga merupakan salah satu dasar kepercayaan orang Kristen. Karena hal ini selalu menjadi pertentangan yang tidak ada habisnya. Ini pertentangan Bapak Ibu jemaat Tuhan tidak ada habisnya. Karena 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 bilang begini, tetapi andai kata, 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, kata Rasul Paulus, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sia. Sia-sia. Tapi sejarah membuktikan, ini bukan dongeng, ini bukan legenda, tapi sejarah sungguh-sungguh membuktikan kubur Yesus kosong. Dia bangkit, hidup untuk selama-lamanya. Tolong pakai tangan dulu untuk trompet Tuhan yang hidup. Bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Seorang teolog bernama R.C. Sproul menyebut seperti ini. Klaim kebangkitan vital bagi kekristenan ini bukan saya, tapi seorang teolog bernama R.C. Sproul. Silakan cari di internet kalau tidak percaya.
menyebutnya seperti ini, klaim kebangkitan vital bagi kekristenan. Vital bagi orang kekristenan. Jika Kristus dibangkitkan dari kematian oleh Allah, maka dia punya mandat dan sertifikat yang tidak dimiliki oleh pemimpin agama manapun. Mohon maaf, Buddha meninggal, Muhammad meninggal, Musa meninggal, Konfusius seorang filsuf yang sangat dihormati meninggal, tapi menurut kekristenan Kristus hidup. Katakan amin. Bukan saya yang bilang, tapi seorang teolog berkata seperti itu. Cuma dia yang punya mandat, cuma dia yang punya sertifikat. Karena apa? Memang dia yang pernah rasa itu, bagaimana itu dunia kematian. Tapi itu kematian tidak pernah mengalahkan Yesus. Karena dia adalah Allah. Hanya the only one, satu-satunya Allah yang bangkit dari kematian. Bahkan dia bangkit dari antara orang mati. Kita lihat beberapa bukti otentik mengenai kebangkitan Yesus. Yang pertama, batu seberat 2 ton bisa bergeser dari tempatnya semula. Coba lihat Matius 28. Ayat yang pertama dan 2 dan 3. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena, ini sama dengan ayat yang tadi, dan Maria yang lain, Maria ibu Yakobus, menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Habis dia guling, dia duduk di atasnya. Kemain ini malaikat ini macam ada kerja jongana. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Gempa, dia turun, dia ke tabu bale, dia gulingkan. Itu batu seberat 2 ton. Kira-kira ibu-ibu di sini ada yang mengaku angkat tangan untuk menggulingkan batu 2 ton, bos. Tuhan Yesus mati, murid-murid yang datang, murid-murid gulingkan batu, murid-murid yang kesepindah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak usah hari ini orang memperdebatkan ini. Tapi sudah sejak awal, sudah ada konspirasi. Ada konspirasi dari Pilatus. Dengan siapa? Dengan beberapa orang yang ada. Dengan para ahli-ahli Taurat dan lain sebagainya, para rabi. Para guru-guru agama pada waktu itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkonspirasi. Ini politik yang mau melawan Yesus. Mereka membuat sebuah berita yang namanya, berita yang hari ini orang kenal, hoax. Bahwa Yesus tidak bangkit. Bilang Yesus mayat itu dipindahkan oleh murid-murid. Dipindahkan oleh orang pokoknya yang datang pada waktu pertama. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau baca kisah ini dengan tuntas, itu ada 2 orang penjaga. Mohon maaf, bukan 2. Tetapi saya melihat dalam tafsiran itu sekitar ada bisa 6 sampai 14 orang. Ada 6 sampai 14 orang prajurit Romawi yang menjaga di depan kubur Yesus. Dan mereka punya meterai raja. Meterai Pilatus maksud saya. Ingat, Pilatus bukan kaisar, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pada waktu itu Pilatus itu di bawahnya kaisar. Dia yang mengepalai daerah di sekitar Yerusalem. Dia itu cuma sebagai gubernur, dia bukan kaisar. Jadi Pilatus itu bukan kaisar, tapi dia punya stempel gubernur bahwa apa? Itu daerah itu dijaga pokoknya oleh pihak prajurit Romawi. Oleh pihak pokoknya orang Romawi, bukan dari orang Yahudi. Bisa bayangkan 6 sampai 14 orang yang bisa usir orang cuma siapa? Cuma gempa bumi. Ketika melihat malaikat Tuhan turun, tentunya mereka akan lari ketakutan. Dan pada waktu itulah malaikat Tuhan gulingkan itu batu. Yang kedua, bukti yang otentik, kubur itu kosong. Lukas 24 ayat yang ketiga, tadi kita sudah baca. Yang ketiga, kain kafan yang menutupi Yesus. Jadi ada kain kafan yang menutupi Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau nonton The Devil Konspirasi ya, kalau saya tidak salah. Saya dikasih taunya yang main bass, Tiong. Bapak Ibu jemaat Tuhan coba nonton, ada film yang coba dibuat. The Devil Konspirasi. Jadi itu film itu mereka mencoba mengambil kain kafan Turin. Jadi ada sampai hari ini ada kain kafan Yesus yang dipercaya itu berasal dari dari 2000 tahun yang lalu. Jadi namanya itu kain kafan Turin karena kain kafan itu ada sekarang di Katedral Turin. Jadi dipercaya dalam kain kafan itu masih ada Tuhan Yesus titik-titik darah yang tentunya sudah kering tapi masih melekat di kain kafan itu.
Ada yang bilang dia berbentuk wajahnya Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Kalau di film itu yang saya nonton, ini memang orang-orang Amerika, orang-orang liberal yang buat film, mereka terserah mau berimajinasi seperti apa. Karena judulnya The Devil konspirasi setan. Jadi dorang mau satukan DNA dari kain kafan itu yang masih ada darahnya Yesus. Dorang mau satukan darahnya Yesus di film itu ya Bapak Jemaat Tuhan. Darahnya Yesus dorang mau satukan dengan darahnya iblis. Dorang mau ciptakan seorang manusia yang pokoknya super power dan mereka katakan sebagai Mesias yang baru. Oh, bayangkan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tapi untuk ilmu kedokteran yang cloning itu secara khusus itu sudah mulai bisa dibuktikan satu persatu. Jadi kita tidak tahu. Tapi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya tidak tahu itu betul kain kafan atau tidak. Tapi yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan tidak ada lagi dalam kubur, DP kain kafan jatuh di lantai, kata firman Tuhan. Ada bukti yang keempat. Ini kalau ada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang tidak lagi percaya tentang kebangkitan Yesus, saya akan baptis ulang Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Yesus menampakkan diri berapa kali? 10 kali kepada murid-muridnya dan yang lain. Perhatikan yang pertama, kepada perempuan-perempuan yang pulang dari kubur Yesus yang kosong yang tadi. Yang kedua, dia pergi kepada Maria Magdalena, murid-murid yang sedang menuju Emmaus, ada 2 orang. Petrus pada hari Minggu setelah Maria. 11 murid tanpa Thomas. 11 murid dengan hadirnya Thomas di Yerusalem setelah 8 hari. Ke-7 orang yang sedang menangkap ikan di Galilea sebelum Yesus naik ke sorga. Petrus dan kawan-kawan, coba pancing ulang. Coba ulang sama dompet profesi kembali. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. 11 rasul dan 500 orang di Bukit Galilea setelah hari Minggu pertama sebelum Yesus naik ke sorga. Yakobus saudara Yesus saat kebangkitan. 11 rasul di Bukit Zaitun dan lain sebagainya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ini gambar-gambarnya. Ini kepada murid-murid yang belum ada Thomas. Terus ini kepada Maria. Gambarannya mungkin seperti ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan bisa imajinasikan. Ini sebuah lukisan yang terkenal. Ini adalah bisa dikatakan sebagai seorang yang bernama Thomas yang tidak percaya. Tapi saya yakin hari ini yang ada nama Thomas, dia pasti percaya Yesus. Kalau tidak percaya seperti tadi saya katakan, baku janji ulang dengan saya. Ini yang di Danau Tiberias. Dari jauh dorong lihat siapa ini pakai baju putih dan lain sebagainya. Ternyata itu Yesus. Dan pada waktu itu, begitu. Ini ada pertanyaan kemarin, saya tanya berapa ikan yang ditangkap, sejumlah ikan besar yang ditangkap oleh para murid-murid ketika setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa jawab, berarti ada yang baca Alkitab tak lewat. Di dalam Yohanes pasal 21 kalau saya tidak salah, Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Di sana tertulis 153 ekor ikan besar yang ditangkap oleh para murid ketika Tuhan Yesus. Bayangkan. Di sini menurut firman Tuhan, Tuhan Yesus ikut makan dengan mereka. Jadi ada yang berkata mungkin tubuhnya Tuhan Yesus tidak bisa makan. Bos, Tuhan Yesus waktu itu makan ikut dengan murid-murid. Tuhan Yesus panggil, ada lauk apa kamu? Kami belum dapat ikan, tebarkan sebelah kanan. Tabarkan sebelah kanan, angkat kemari, 153 ekor. Tidak mungkin itu ikan dibiarkan, apa dia nama? Manta. Dorang masak, dorang babakar. Jadi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang suka babakar di pinggir kuala, sama. Tuhan Yesus juga telah melakukan hal itu. Betul tidak? Jangan lupa kalau makan Bapak nge, kok Ian dengan Mak Sel. Lanjut. Oh, so habis. Bukti yang kelima. Hitung-hitung Bapak Ibu Jemaat Tuhan, hafal-hafal. Kalau tidak hafal nanti nonton ulang di YouTube. Tidak ada kayaknya di YouTube. Akhir hidup para saksi kebangkitan Kristus bahkan sampai hari ini. Ini perhatikan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Yakobus anak Zebedeus dipenggal kepalanya bersama prajurit yang menjadi percaya karena pemberitaan Injil. Ini Yakobus anak Zebedeus. Kalau Bapak Ibu Jemaat Tuhan mau berkata bahwa kabar tentang Yesus bangkit itu bohong, kenapa ada orang yang bernama Yakobus anak Zebedeus, salah satu murid Tuhan Yesus, yang mau dipenggal DP kepala? Tapi uniknya, sampai mau dipenggal DP kepala, dia menginjil terus. Dia berkhotbah terus, dia menginjil terus, dia berkhotbah terus, menginjil terus, berkhotbah terus. Tak tangkap satu orang prajurit yang pada waktu itu mau mengeksekusi dia, yang berjaga-jaga dia injili terus. Pada akhirnya dia berlutut sama-sama
anak Zebedeus berlutut sama-sama dengan siapa? Dengan prajurit, satu orang prajurit berlutut sama-sama. Untuk apa? Dorong kepala dipenggal pada akhirnya. Lihat, ini bisa dikatakan sebagai berita bohong. Ada orang yang mau konyol mati hanya untuk berita ini. Mereka mau mati hanya karena apa? Hanya karena Yesus sudah bangkit dan mengubahkan. Ini yang saya katakan tadi. Ada perubahan yang sangat luar biasa. Yang tadinya waktu Yesus mati, kemana ada orang? Sembunyi Tuhan Yesus. Sembunyi, firman Tuhan katakan. Sembunyi di dalam ruangan yang kedap udara. Alias apa? Tak tutup semua. Sedang jendela lubang angin tak tutup semua. Karena apa? Ketakutan. Karena dorang pe guru, dorang pe rabi, Yesus yang selalu ada di depan mereka mati. Tapi begitu Yesus bangkit, ada kekuatan super power yang akan kita sama-sama nanti akan peringati juga nanti. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Yesus memang naik ke surga. Tapi bukti bahwa mereka adalah saksi kebangkitan Kristus itu ada sampainya hari ini. Matius disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Kalau dibunuh dengan pedang berarti dipenggal dari kepala. Yakobus anak saudara Tuhan dilemparkan dari bumbungan bait suci. Ini juga menarik. Ingat cobaan yang kedua. Tuhan Yesus kedua atau ketiga? Oh sorry, jangan saya salah. Tuhan Yesus dikasih berdiri di atas bumbungan bait suci. Waktu Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Iblis bilang begini, lihat ke bawah. Coba ngana terjunkan ngana badan ke bawah. Karena waktu ngana jatuh nanti akan ada pasukan malaikat yang akan menatang engkau. Tapi Tuhan Yesus berkata pada waktu itu, engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus hadapi iblis pada waktu itu dengan firman. Bukan Tuhan Yesus yang lakukan, tapi Yakobus saudara Tuhan lah. Ini kemungkinan saudara tiri Tuhan Yesus. Ini Yakobus saudara Tuhan yang melakukannya. Dia jatuh, tidak ada malaikat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dafo. Tidak ada. Kemudian disesah sampai mati. Matias dirajam batu dan dipenggal kepalanya. Andreas disiksa dan disalibkan huruf X. Huruf X Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada gambarnya sebentar. Ini juga unik. Ini juga unik. Dia berkata begini. Sebelum meninggal dia berkata begini. Ini salah seorang prajurit yang menurut sejarah mendengar apa yang dikatakan oleh Andreas. Dia berkata begini. Ini dalam bahasa Indonesia. Bukan tentunya pada waktu itu Andreas mungkin bisa pakai bahasa Aram, bisa pakai bahasa Latin dan lain sebagainya, pakai bahasa Yunani. Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan dalam tanda kutip happy hours. Happy hours dalam bahasa Inggris itu artinya saat-saat yang menyenangkan, jam-jam waktu-waktu yang menyenangkan. Dengan disiksa, disalib seperti Tuhan Yesus. Bahkan pada saat itu pun dia tidak henti-hentinya berkhotbah terus menerus sebelum ajalnya tiba. Andreas adalah seseorang yang sambil dicambuk, sambil disalib X, dia tetap berkhotbah. Sambil dicambuk dia tetap berkhotbah, dicambuk dia tetap nyatakan firman Allah. Markus badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan-jalan yang penuh batu. Bayangkan Jo, sampai ia menemukan ajalnya di Alexandria. Petrus disalibkan dengan kepala di bawah. Sebentar saya akan jelaskan soal Petrus, ini sangat menarik. Paulus dipenggal kepalanya. Paulus kita tahu dipenggal, tapi dia yang paling lama karena dia masuk penjara, keluar penjara, disiksa, masuk penjara, keluar penjara. Pada akhirnya dia ditebas kepalanya oleh Kaisar Roma yang ada pada waktu itu. Dan sekitar tahun 67 Masehi pada waktu itu. Tadeus alias Yudas saudara Yakobus dihukum mati dengan dipanah. Bartolomeus dihukum cambuk sampai DP kulit hancur di Armenia. Itu Bartolomeus. Lukas digantung pada sebuah pohon zaitun di Yunani setelah berkhotbah. Yohanes seperti saya sudah katakan di doa puasa dimasukkan ke dalam bejana berisi minyak mendidih Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bukan minyak yang masih dingin. Minyak mendidih di Roma dan dibuang ke Pulau Patmos. Dia tidak mati. Ada yang mau coba digoreng, tidak mati? Ini saya heran juga bagaimana dia bicara ini Yohanes tidak mati. Karena memang Tuhan mau nyatakan kitab wahyu kepada dia. Makanya dia dibuang dan diasingkan di Pulau Patmos. Thomas yang terakhir yang tidak percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan.
Murid yang salah satu murid yang tidak percaya ditombak dan dilemparkan ke tungku perapian di mana? Di India. Saya cerita dulu Bapak Ibu jemaat Tuhan tentang yang bernama Petrus. Ada sebuah sebutan yang sangat dikenal secara khusus oleh orang-orang yang ada juga di orang-orang Katolik. Domine quo vadis. Ini sebuah pertanyaan dalam bahasa Latin. Domine quo vadis. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Petrus ini waktu dia mulai menginjil bla 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 dan lain sebagainya, sampailah dia di masa-masa mulai meranjak masa tuanya, dia sampai di kota Roma. Dan ketika dia ada di Roma, di sana dia mulai menginjil. Sebelum ada penganiayaan dan lain sebagainya, dia menginjil, banyak sekali orang percaya. Banyak orang percaya di Roma. Pada akhirnya Kaisar ini membuat sebuah berita hoax tentang ada sebuah kebakaran, ada sebuah pemusnahan yang terjadi. Sebenarnya yang dilakukan oleh pihak kerajaan Roma, tetapi yang dituduh adalah orang-orang Yahudi. Sehingga pada waktu itu, dari berita ini, semua orang yang ada dalam Roma itu mengejar, mau mencari, membunuh yang namanya orang Yahudi. Termasuk di sana ada yang namanya Petrus. Petrus pada waktu itu ketika melihat ini semua keadaan sudah mulai terjadi, dia takut. Dalam keadaan takut, jemaat yang dia layani, umat yang dia layani berkata sama dia, Om Petrus, keluar Om Petrus. Keluar dari Roma ini, keluar dari kota ini. Masih ada waktu. Dia mulai mempersiapkan diri dan dia mulai lari. Dia lari meninggalkan kota Roma. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat Tuhan? Ketika dia sampai di pintu gerbang kota Roma, sebelum dia mau meninggalkan kota Roma, ada sebuah bayangan. Siapakah dia? Bayangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari arah yang berlawanan. Dia lari mau meninggalkan kota Roma. Tapi seorang yang dia lihat bayangan Tuhan Yesus itu lari justru masuk ke kota Roma. Dan pertanyaan ini muncul. Domine quo vadis. Mau kemana Tuhan? Mau kemana kah engkau? Waktu mereka terdiam, bayangan juga itu menurut sejarah benar-benar terdiam. Mereka bertatapan. Dan itu memang benar bayangan Yesus. Yesus menjawab, saya mau balik lagi ke Roma. Buat apa Tuhan kembali lagi ke Roma? Saya mau balik lagi ke Roma untuk disalibkan yang kedua kali. Apa yang terjadi? Petrus jatuh ke tanah. Dengan air mata, dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Dia membalikan diri ke dalam untuk kembali ke Roma. Dan apa? Dia menyerahkan dirinya. Dan ketika disalib, saya tidak mau disalib sama dengan Tuhan saya, Tuhan Yesus. Tapi saya mau disalib, saya di bawah, kaki saya di atas. Dan terjadilah hal itu. Dia disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Tuhan sempat bilang kepadanya di Yohanes 21. Apa mengasihi aku? Kita ingat ayat ini. 3 kali Yesus cuma bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Domba-domba dia semua kasih tinggal mati. Dia gembala semua lari. Apa yang pada akhirnya dia menggenapi firman Tuhan. Apa yang dia katakan? Benar Yesus, engkau tahu bahwa aku sangat mengasihi engkau. Dan pada waktu itu tidak ada lagi hitung panjang. Dia kembali ke Roma. Pada akhirnya tubuhnya disiksa, dicambuk dan lain sebagainya. Tapi dia merasa bangga, bahkan dia merasa tidak layak untuk disalib, kepala di atas kaki di bawah. Tapi dia membiarkan, saya tidak layak untuk disalibkan seperti Yesus. Biarkan kaki saya yang di atas, kepala saya yang di bawah. Ini gambar-gambarnya. Terus lanjut cepat. Masih tidak percaya ke engkau. Bahkan bukan cuma sekedar itu. Ada seorang hamba Tuhan yang saya baca, di sini saya tulis. Seorang hamba Tuhan yang mati. Ini DP mata. Kalau saya tidak salah pada waktu itu matanya itu dorang kasih angus. Bukan cuma dong cungkil, dorang bakar. Ada seorang hamba Tuhan dalam sejarah. Matanya itu dibakar. Sehingga dia tidak bisa, supaya apa? Dia tidak bisa baca Alkitab, dia tidak bisa menginjil. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini? Dia ingat apa yang dia pernah baca itu ayat. Dalam keadaan mata sudah terbakar, dalam keadaan mata sudah tidak bisa melihat. Dia tetap sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebangkitan bohong?
Kebangkitan itu luar biasa sampai hari ini. Dan itu yang mengubah kita. Itu yang mengubah kita. Saya katakan kemarin, seorang penjahat di sebelah Tuhan Yesus yang dicatat dalam Alkitab, begitu bangganya hamba-hamba Tuhan bisa mengkhotbahkannya. Tapi tanpa sadar, penjahat itu sebenarnya gambaran kita. Siapa kita? Di dalam drama itu yang kemarin, kita yang apa? Yang siksa Tuhan Yesus dengan perbuatan kita. Kita yang siksa Tuhan Yesus dengan apa? Dengan ucapan kita yang menyakiti orang lain. Kita yang siksa Tuhan Yesus. Kita yang cabuk Tuhan Yesus dengan apa? Perilaku, dengan dosa, dengan pelanggaran kita. Kita daging kita yang enak. Enak, tapi percayalah saya mau katakan, engkau sedang menyiksa Tuhan Yesus. Karena apa? Semua dosa itu yang dibawa di atas kayu salib. Dan Tuhan berkata, sudah selesai. Semua Dia sudah selesaikan. Tapi bagaimana kehidupan kita? Kita mau datang tidak kepada Tuhan, bawa kehidupan kita untuk bertobat sungguh-sungguh minta ampun. Bagaikan seorang yang bernama Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Apakah dia berdiam? Tidak. Tapi dia merupakan salah satu murid yang pada akhirnya. Ada yang mati dengan enak dari 12 rasul? Ada Matias tadi itu pengganti Yudas. Ada yang mati dengan enak? Tidak ada. Ditombak dan lain sebagainya. Bapak Ibu kira waktu mereka menyampaikan firman Tuhan tidak ada ancaman dan lain sebagainya? Banyak. Berita bohong yang mereka sampaikan? Tidak. Berita itu yang membuat mereka bisa kuat sampai akhir hayat. Satu juga saya ingat, Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan nanti kalau ada yang mati karena corona, mohon maaf, ini memang saya tidak bisa pukul rata, tapi saya bisa berkata, ini mati-mati sadis, betul tidak? Mati yang sadis, kecelakaan dan lain sebagainya. Jangan ada siapapun dia, tolong menghakimi, oh dia mati karena dosa, oh dia mati karena ini. Tuhan Yesus saja mati dalam keadaan rusak di muka. Tidak semua orang percaya, saya bisa katakan. Ini saya mau nyatakan supaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, tapi saya juga tidak bisa pukul rata juga semuanya. Tapi paling tidak kita bisa mengambil kesimpulan, orang yang mati mungkin buruk dan lain sebagainya, orang langsung menghakimi, oh dia mati karena dosa dan lain sebagainya. No. Tuhan Yesus mati dalam keadaan yang baik. 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 Lobang semua, rusak badan, muka. Kita, ya saya bilang, so tidak dapat lihat muka lagi. Mati dalam keadaan baik? Tidak. Fisik memang rusak. Tapi saya mau berkata apapun itu, ketika engkau percaya, yang paling sangat luar biasa itu adalah iman dalam kehidupanmu. Sebab itu yang akan membawa engkau pada kehidupan yang terakhir. Di mana? Kehidupan yang sesungguhnya, sorga, kekal untuk selama-lamanya. Kebangkitan Yesus membangkitkanku. Ada 3 poin, tidak lama. Saya janji tidak lama, mudah-mudahan, insya Allah. Membangkitkanku saat hadapi masalah. Yang pertama, bukakan dengan cepat. Membangkitkanku. Kebangkitan Yesus membangkitkanku saat hadapi masalah. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6a. Di sana itu perempuan-perempuan yang datang yang tadi yang sudah kita baca, mengunjungi kubur Yesus, dorang menghadapi sebuah masalah. Karena apa? Ada sebuah masalah Yesus yang dulunya ada, yang 3 hari lalu yang mereka lihat ada di situ, itu sudah tidak ada dalam kubur. This is the problem. Ini sebuah masalah. Ini sebuah masalah yang mereka temukan. Sehingga mereka baku-baku haga satu dengan yang lain, termangu-mangu, tidak dapat berbuat apa-apa. Ini problem yang mereka tidak bisa pecahkan. Kalau saya aplikasikan dalam kehidupan hari ini, tanpa sadar, masalah, sakit penyakit ini yang ada nama semua. Beban hidup yang berat, mulai melemahkan bahkan mematikan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Bahkan masalah dan semua yang bernama itu tadi akan membawa kita pada titik terlemah dalam hidup. Sehingga orang akan sampai pada puncak dan putus asa, hopeless. Begitu banyak orang yang putus asa pada akhirnya bunuh diri. Banyak, hari ini orang bunuh diri, dia siarkan. Di mana? Dia siarkan di mana-mana. Disiarkan di live di TikTok. Hari ini juga saya lucu. Ada yang mau pukul, direkam, dibikin video, dibikin film. Itu yang saya katakan kemarin, kasih hari ini semakin dingin. Orang tidak akan peduli lagi, saya mau bunuh memang itu orang. Mau umur berapapun dia, tidak. Karena kasih memang semakin hari semakin dingin, kejahatan terus akan menuju pada puncaknya. Kuasa kebangkitan Yesus sanggup mengalahkan segala masalah, sakit penyakit apapun itu namanya, bahkan maut sekalipun. Katakan amin. Tuhan Yesus sudah nyatakan sendiri. Tuhan Yesus sudah buktikan sendiri. Dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 berkata bahwa apa? Musuh terakhir, sengat yang terakhir, musuh yang terakhir itu adalah apa namanya? Namanya maut. Maut.
bukan nasi goreng maut. Bapak Ibu jemaat Tuhan tidak tahu. Kalau orang Jawa tahu ini nasi goreng maut. Ada nasi goreng maut Bapak Ibu jemaat Tuhan. Itu musuh terakhir. Semua umat yang percaya jangan terlalu tegang. Karena torang pe musuh terakhir sudah dikalahkan oleh Tuhan. Coba tarik nafas dulu kau buang. Musuh terakhir bos. Musuh terakhir. Sehari ini kau mau takut apa lagi? Apapun masalah yang ada di depanmu. Semua ada nama. Semua ada nama. Saya kemarin nonton dengan Gloria di mobil. Saya kan download memang film-film dari Superbook. Dan pada waktu itu saya berjalan bawa bayar kursi yang ada di geraha kita pakai. Saya jalan cuma berdua dengan Gloria. Dia selesai mandi saya bawa, saya antar. Temani saya. Saya sudah mau rencana untuk nonton video anak Superbook di mobil kami. Saya putar pertama tentang Esther. Dia mulai ketakutan karena dia dengar-dengar mati ada rencana jahat dari Haman dan lain sebagainya. Papi ganti. Dia bilang begini, papi yang Goliat Jo. Saya bilang Goliat lawan siapa? Aduh dia tidak tahu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bayangkan, yang dia tahu ini nama Goliat. Mungkin karena Goliat besar. Saya bilang Raja Da, dia cuma gitu juga. Raja Da, Daud. Oh Daud. Waktu dia nonton itu video Bapak Ibu jemaat Tuhan, lucunya begini. Papi, kenapa dipanggil Daud? Mana raja? Dia lihat Daud, masa raja itu ternak-ternak dan lain sebagainya. Di situ kan kelihatan Daud ini baru dia pakaian, bukan pakaian bagaikan seorang raja. Saya cuma dapat hikmat begini, nanti dia mau jadi raja. Cuma dia cerita belum ada kan, betul. Waktu Daud diurapi kan ada gambaran Daud berlutut dan Daud diurapi, disiram minyak dari dari tabung minyak urapan itu dari Samuel. Waktu diurapi, saya bilang itu. Jadi sementara bawa mobil ini saya lihat memang agak bahaya juga. Jadi jangan dicontoh Bapak Ibu jemaat Tuhan karena cuma berdua. Saya bilang itu diurapi. Dia cuma diam. Karena yang dia nonton sebelumnya Raja Ahasiweros yang waktu Esther duduk di singgasana, pakai ini kerajaan dan lain sebagainya. Kenapa ini raja ini model begini? Nah, saya dapat sebuah hikmat Tuhan kasih sama saya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Karena Goliat pada waktu itu ini saya menyimpang agak jauh. Tapi saya dapat sekali pelajaran dari situ. Ketika Goliat berhari-hari, bayangkan firman Tuhan katakan hari demi hari. Ini sudah seringkali Dedi Herman khotbahkan. Itu Goliat hari demi hari datang di muka Israel. Jadi Israel dengan Filistin, bangsa Filistin cuma ke muka. Tiap hari datang. Menantang, tiap hari datang, siapa yang berani? Berhari-hari lamanya tidak ada yang berani maju. Tiba-tiba dalam video itu, ini Daud ini soba lapor sama Samuel. Soba lapor maksudnya sama Raja Saul. Dia soba lapor sama Raja Saul. Saya yang akan pergi. Raja Saul akhirnya iya pergi. Semua orang tidak percaya tapi apa yang terjadi? Ketika dia maju, mau dikasih pakai baju, tidak bisa. Pada akhirnya dia mau dikasih perisai. Nanti Bapak Ibu jemaat nonton itu film anak itu, gagah sekali. Mau dikasih perisai. Daud cuma bilang apa? Dia bilang begini, perisai saya Allah Israel. Waktu Goliat tanya, engkau mendatangi aku dengan bla 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 bla, tetapi aku mendatangi engkau dengan Allah, Raja segala barisan Israel. Allah. Itu masalahnya bernama Goliat besar Bapak Ibu jemaat Tuhan. Torang kecili, yang torang pe logika ini tidak mampu. Perhitungan kita tidak mampu. Semuanya pokoknya tidak mampu. Tidak ada perang dan lain sebagainya. Tidak ada modal. Yang Daud lawan beruang singa. Bukan lawan orang besar sebagai begini. Yang tahu tombak. Yang tahu potong. Itu DP nama Goliat. Saya cuma Tuhan ajar begini. Semuanya yang ada nama akan tunduk. Di bawah kaki apa? Di bawah kaki Allah. Semua yang ada nama. Itu masalah sebesar apapun yang ada nama. Termasuk yang namanya Goliat. Saya pada waktu itu saya bilang Tuhan terima kasih. Tapi saya bilang sama istri saya, begitu menang besar juga. Raja Daud bukan tanpa masalah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Engkau mesti lihat.
Ketika dia menang besar, ini sebenarnya khotbah tersendiri, tapi saya bagi karena ada DP kaitan sedikit. Ketika dia menang besar, dia bukan berarti tanpa masalah. Dia sempat jatuh juga dan lain sebagainya. Tapi selalu dia mau datang kepada Allah. Dan Allah selalu juga memulihkan dia. Dia memang banyak masalah. Dia memang masih ada perang setelah dia mengalahkan Goliat. Tapi firman Tuhan mencatat satu-satunya Raja Israel yang tidak terkalahkan sampai akhir hidupnya. Siapa dia? Raja Daud. Engkau pasti akan menang. Bukan cuma hari ini, tapi selama-lamanya. Katakan amin. Yang kedua, membangkitkanku mencintai firman Tuhan. Sorry kalau agak lama, berarti bukan saya yang mau. Roh Kudus yang mau. Membangkitkanku mencintai firman Tuhan. Ini hari kan tidak ada perjamuan. Mencintai firman Tuhan. Siapa itu anak kecil itu? Ini waktu Beston ini. Ini Anet juga mesti ajar Mbak Beston ini. Membangkitkan, dulu ini Mbak Beston, sekarang tidur. Gloria. Membangkitkanku mencintai firman Tuhan. Malaikat yang bertemu dengan perempuan-perempuan di kubur, perhatikan bagian ini. Yesus mengingatkan kembali perkataan Yesus. Di kubur Yesus mengingatkan kembali perkataan Yesus mengenai kebangkitannya. Tadi kamu selalu lupa, Tuhan bilang dia akan disiksa dan lain sebagainya, disalib dan akan bangkit. Baru teringatlah mereka. Nyatanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak ada seorang pun yang mengingat perkataan Yesus tentang kebangkitannya. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan perhatikan, bisa cek di Matius secara khusus, kitab Matius, ada 4 kali Tuhan katakan di sana bahwa saya akan disiksa, tapi akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saya akan disiksa, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi mana? Masih ada yang ingat firman Tuhan? Tidak. Karena apa? Semua baku haga. Tidak ada yang begini. Waktu ini kejadian ini Bapak Ibu jemaat Tuhan silakan cari. Tidak ada yang begini. Lalu kan Tuhan sudah bilang, dia memang akan disiksa, mati memang, tapi akan dibangkitkan. Tidak ada. Sama murid baku haga. Sampai tadi di ayat yang terakhir, apa? Para rasul waktu dengar dari ibu-ibu, waktu dengar dari perempuan, sobalekos kamu. Itu kabar bohong, hoax dan lain sebagainya. Malah dorang yang marah-marah kepada perempuan-perempuan ini. Bahwa mayat Yesus sudah tidak ada. Dorang kalang kabut. Yesus bangkit menampakkan diri dan kembali menerangkan firman Tuhan. Coba buka ayat-ayat ini. Saya baca dengan cepat. Lukas 24 ayatnya yang ke-32. Kata mereka, ini ketika Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Yesus waktu dia bangkit pun dia tidak bicara apapun selain daripada firman Tuhan. Kita harus dibangkitkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk apa? Mari kebangkitan Yesus, momen kebangkitan Yesus. Mari supaya kita dibangkitkan kembali gairah kita. Untuk apa? Mencintai firman Tuhan, katakan amin. Dalam ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Harus digenapi. Yang saya sudah katakan waktu orang drama kemarin, Kejadian 3 ayat 15, Injil yang pertama, bahwa keturunan perempuan yang akan meremukan tumit. Ular akan meremukan tumit dan keturunan dari perempuan yang akan mengalahkan ular itu. Siapa dia? Ini Yesus. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yesus tidak bicara yang lain. Yesus bicara tentang firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Coba lihat gambar-gambar ini. Ada kira-kira Alkitab yang soba abu? Yang bataria, read me. Hei, baca kita, baca. Hei, itu Alkitab soba abu. Membangkitkan kita ingat firman Tuhan. Saya tidak mau jauh-jauh pada momen kebangkitan Yesus ini. Diingatkan kembali, bangkit apa? Tak usah dulu jauh-jauh. Tadi bangkit untuk orang hadapi masalah. Dia pasti akan bangkitkan juga kita untuk apa? Kebangkitan Kristus, mari momen ini. Supaya orang rajin baca Alkitab terus, lanjut. Ada yang punya aplikasi ini di Alkitab? Coba, yang jujur katakan, angkat tangan. Dibaca. Terus download Alkitab ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya tiap malam, saya sebelum tidur, saya baca ini. Ini Alkitab bagus, biar sambil tidur Bapak jemaat Tuhan buka DP volume sedikit, baru play.
Jadi Bapak jemaat Tuhan ada suara. Jadi kan orang biasa membaca kan tidak ada suara, cuma baca. Saya juga, hamba Tuhan juga tak tidur baca Alkitab loh. Iya, hamba Tuhan tak tidur. Dengar khotbah tak tidur, cuma tak tidur baca Alkitab. Saya tak tidur. Saya dapat ini langsung kayak macam bergairah saya, kayak ada sesuatu yang baru. Saya dengar sampai sekarang, makanya kenapa saya tergerak dengan dengan cerita tentang Daud dan Goliat. Karena saya memang sementara di Samuel sekarang, 1 Samuel. Sudah di 2 Samuel. Ada yang tahu? Nanti download itu, namanya Alkitab YouVersion kalau di Android. Ini Alkitab di iOS. Alkitab di Apple, jangan ada yang lari. Atau Bapak Ibu jemaat Tuhan yang lebih sering torong pencet itu yang ini. Anak-anak muda, mulai tertawa kamu Sebentar malam ini yang lebih banyak tertawa dorang. Atau yang ini yang lebih kamu pencet daripada itu yang tadi. Ini, ada yang tahu ini apa? Ada yang mana nih? Free Fire. Tak usah pelan-pelan. Bapak Ibu tahu ini di download berapa? 500 juta kali di download oleh seluruh umat manusia, termasuk orang percaya. Dan yang paling sering dibuka. Bagus juga tertawa. Banyak yang bertobat ini hari. Oh saya tidak itu Pak Pendeta, saya tidak main-main itu. Coba buka dulu yang lain habis ini. Ini cuma bagian kecil. Siapa yang tidak ada ini? Kok tidak ada? Kok Weli tidak ada? Saya punya ada, saya mengaku juga Bapak jemaat Tuhan Saya punya ada, tapi untuk saya biasakan cari. Saya ini Bapak jemaat Tuhan biasa kalau mau beli sesuatu, kalau semua suka cari dan lain sebagainya, biasa saya tidak dapat di Shopee dan tidak dapat di Tokopedia, saya harus cari di yang namanya Facebook. Biasanya ada karena ada komunitas. Saya kan main saksofon, biasa saya cari situ. Ada yang jual ini, tiup-tiupnya, ada yang jual ini dan lain sebagainya. Saya bisa baku tawar ini. Tapi saya tidak, ada yang berteman dengan saya? Tentunya tidak, tahu? Nama Facebook saya juga ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Mana yang sering dibuka Bapak jemaat Tuhan? Coba. Come on. Mungkin sebuah lelucon. Tapi momen kebangkitan, mari bangkitkan gairahmu untuk cinta akan firman Tuhan. Come on. Yesus sudah tidak lama lagi datang. Yesus bangkit pun dia hanya bercerita tentang firman Tuhan. Kenapa? Memang setan akan tarik kita dengan berbagai macam cara. Untuk apa? Menarik kita. Bayangkan, itu Facebook dengan Alkitab aku sebelah di handphone. Betapa berdosanya kita. Makanya saya itu kalau di handphone, saya kasih folder sendiri. DP nama Alkitab. Supaya Alkitab tidak bagus sebelah di yang lain. Karena ada tantangan juga, saya biasa buka Shopee. Karena ada Dedi biasa datang, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan saya buka kartu. Di sana itu di Surabaya datang pakai tang, Ian, jadi kamari full bagasi. Alias biasa, saya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi tetap ada tempat di hati saya untuk yang namanya perkataan firman Tuhan, Alkitab. Kekuatan kita apa? Tidak ada. Kekuatanmu hanya di dalam Tuhan. Bagian yang terakhir, membangkitkanku menjadi saksi kebangkitan Kristus. Ayat 9 sampai dengan ayat 11. Perempuan-perempuan yang mendahului murid-murid ke kubur Yesus langsung menjadi saksi hidup. Dorang langsung jadi saksi hidup. Yesus tidak ada lagi di kubur itu. Kisah kebangkitan Yesus menjadi pemicu dan dorongan semangat. Murid-murid menjadi saksi. Bahkan martir sampai sekarang ini. Katakan amin. Ini kebangkitan Kristus yang membangkitkan dorang menjadi saksi. Itu yang membangkitkan dorang menjadi saksi. Bagaimana dengan jemaat Tuhan GBI Efrata Luwuk? Beritakan firman. Sampaikan dan kabarkan tentang Yesus yang sudah bangkit kepada mereka yang belum percaya. Katakan amin. Setiap orang percaya memiliki tanggung jawab amanat agung sampai Yesus datang. Ingat, amanat agung bukan cuma bagian kami hamba-hamba Tuhan. Kami juga cuma kadangkala bisa bicara di atas mimbar ini. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita bisa terbuka menjadi amanat agung, dilihat oleh orang lain?
Bahkan kita bisa bersaksi dengan mulut kita. Bagaimana terus mau bersaksi sedangkan lebih banyak buka yang lain daripada Alkitab. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, bebas. Bukan berarti maksud saya Bapak Ibu jemaat Tuhan sotek bisa bukan main jo itu pendeta sana. Mungkin juga terus sotek mau download ini itu dan lain sebagainya. Silakan. Tapi bagi saya seorang hamba Tuhan, saya harus tetap ingatkan kepada jemaat untuk apa? Ada sela-sela waktumu. Mari. Mungkin waktunya cuma sedikit. Tapi paling tidak ambil waktu untuk selalu read the Bible. Baca firman Tuhan. Ingat selalu saya katakan, Alkitab adalah Allah yang tertulis. Bagaimana kita menghargai dan menghormati Allah yang tertulis? Dia cuma minta dia dibaca. Karena memang huruf-huruf itu mati. Tapi begitu engkau baca. Saya sudah mendengar banyak kesaksian. Hamba-hamba Tuhan bicara di mana-mana. Cuma orang baca Alkitab. DP kelakuan boleh mutar robah. Karena apa? Itu Alkitab memang mati. Tapi terlalu yakin dan percaya. Huruf yang mati itu bisa dihidupkan oleh Roh Kudus. Dan menjadi apa? Dan menjadi sesuatu yang berdampak luar biasa. Berkuasa untuk apa? Mengubahkan trompet hidup. Supaya apa? Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saya akhiri khotbah saya di sini. Mari tundukkan kepala. Kebangkitan Yesus membangkitkanku menghadapi masalah. Kebangkitan Yesus membangkitkanku untuk lebih lagi mencintai firman Tuhan. Dan kebangkitan Yesus membangkitkanku, memberanikan, memberikan kekuatan kepadaku untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang yang ada di sekeliling kita tidak akan tahu berita ini kalau bukan kita yang menyampaikannya. Kau yang sudah dengar berita ini, mungkin cuma dengan bahasa yang sederhana engkau bisa sampaikan kepada orang lain. Saya yakin Roh Kudus akan menyertai hati, pikiran dan mulutmu untuk berkata-kata. Tinggal bagaimana dari kehidupanmu. Apakah engkau mau menjadi saksi kebangkitan Kristus? Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. meskipun pikul salib, meskipun salib, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mungkin ada yang komplain dengan lagu ini. Waktu dengar saya mau iring Yesus, rasanya semangat, rasanya berkobar-kobar. Ya, saya mau iring Engkau Tuhan. Saya begitu pada perkataan meskipun pikul salib, meskipun saya susah, menderita di dalam dunia, Tuhan tunggu dulu Tuhan. Tunggu dulu Tuhan. Apakah mau mengiring Tuhan cuma sampai di situ? Engkau mau mengiring Tuhan supaya apa? Ada win-win solution engkau dengan Tuhan, bahwa engkau bisa menikmati yang enak sementara Tuhanmu menderita. Hah?
Tuhan juga tidak akan pernah membiarkanmu menderita sampai betul-betul tidak dapat menderita, mungkin sampai disiksa dan lain sebagainya. Tapi memang nyatanya ada Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada yang menderita lebih daripada Tuhan, saya bisa katakan, ketika mereka memberitakan Injil, yang kematian mereka luar biasa. Tapi saya mau berkata, itu kualitas yang sesungguhnya pengiringan kita kepada Tuhan. Kau mau mengiring Tuhan dengan kualitas yang mana? Sudah berapa tahun kita merayakan Paskah? Coba hitung. Coba sedikit pikiran kita mundur ke belakang. Saya ini seberapa tahun merayakan Paskah, merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Tapi apakah saya sudah mati terhadap dosa-dosa saya dan bangkit bersama dengan Kristus? Ataukah saya masih hidup dengan hidup saya yang masa lalu? Ngapain merayakan Paskah Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kalau engkau masih di hidup yang lamamu, sorry saya harus berkata ini, mungkin ini agak keras, tapi saya diingatkan Tuhan, saya juga secara pribadi sudah berapa tahun kita merayakan Paskah. Dan apakah Paskah itu, kematian dan kebangkitan Kristus itu berdampak pada hidupku? Atau saya cuma datang duduk gereja, dengar, ikut lomba dan lain sebagainya. Yang saya tahu itu Paskah ibadah padang. Yang saya tahu itu Paskah saya dapat hadiah. Yang saya tahu Paskah itu cuma lomba. Setrika ada di rumah, apapun ada tertambah di rumah. Tapi bagaimana dengan kehidupanmu? Apakah ada yang tertambah dari rohanimu? Menderita di dalam saya mau iring Yesus sampai selama. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Amin. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, meskipun pikul salib menderita,
sampaikanlah kepada Tuhan. Ialah masih kata karabalabal. Ialah masih kata karabalabal. Oh ialah masih. Ialah masih kata karabalabal. Masih kata karabalabal. Berikan pengakuan kepada Tuhan. Sampaikan lewat bibirmu bahwa engkau mau mengiring Tuhan. Engkau tidak akan tinggalkan Tuhan walaupun masalah persoalan datang. Engkau tetap setia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sembah Tuhan. Rasakan lawatan Tuhan pada saat ini. Jamah setiap hati umat Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terus menyembah kebangkitan Yesus, membangkitkan iman kita. Kebangkitan Yesus membangkitkan semangat kita. Terus menyembah. Rasakan kebangkitan Yesus dalam pribadi kita masing-masing. Yes. Oh, haleluya. 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 Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Dalam penderitaan kita sudah lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, murid-murid Yesus. Walaupun mereka digoreng, dipenggal, mereka tidak pernah tinggalkan Tuhan. Mereka tidak pernah menyangkal Yesus. Haleluya. Mereka tetap pertahankan Yesus dalam hidup mereka walaupun mereka mati sakit. Bagaimana jemaat GBI Efrata? Mungkin engkau menghadapi kesusahan. Mungkin engkau menghadapi beban berat. Mungkin engkau menghadapi persoalan dalam pribadi rumah tangga suami istri. Mungkin engkau menghadapi usahamu semakin menurun. Engkau menghadapi engkau ada penyakit dalam tubuhmu. Kita percaya kebangkitan Yesus. Maut telah dikalahkan. Haleluya. Menang bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan persoalan yang datang, jangan kita tinggalkan dan kecewakan Tuhan. Tetapi mari kita mau setia sampai langkah kita yang terakhir. Seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab, murid-murid Yesus tetap setia karena mereka percaya kebangkitan Yesus. Mereka percaya kemenangan dan kuasa kebangkitan. Kita juga pun percaya kebangkitan Yesus memberikan kemenangan bagi kita. Kemenangan dari persoalan masalah yang kita hadapi. Kita nyanyi pujian ini. Meskipun susah, Bapak Metro akan pimpin kita dalam doa. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring
Kami bersyukur. Ada kematian, ada kehidupan. Kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Kami rasa berbangga di hari ini Tuhan. Lewat kebenaran firman Allah yang sudah meneguhkan menguatkan kami. Sehingga kami merasa terberkati Tuhan. Kami percaya biarlah berkat Tuhan kekal selama-lamanya bagi kami. Kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Engkaulah yang meneguhkan menguatkan kami. Sehingga apa yang lemah di hadapan-Mu Tuhan, biarlah kami menjadi sumber berkat di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dapat memberi kemampuan bagi kami dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga. Semakin kami lebih sempurna Tuhan di hadapan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan Engkau sangat melihat hati kami. Benahilah hati kami sesuai dengan kebenaran firman Allah yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman itu meneguhkan menguatkan kami. Sebab kami tahu firman itu dekat semua di dalam hati kami. Supaya kami diberkati, dan biarlah hamba-Mu yang telah membagikan firman bagi kami tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu ini, bahkan juga hamba Tuhan, penatua dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Semua kami diberkati oleh Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan kurban persembahan. Engkau berkati dalam tugas pekerjaan kami, sebab kami percaya di dalam Tuhan ada kelimpahan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah terberkati lewat kebenaran firman Tuhan, kebangkitan Yesus hari ini. Kita sudah mengerti dan kita sudah tahu bahwa benar Yesus telah bangkit dari antara kematian, dan kemenangan diraih oleh Yesus. Begitu juga pun kemenangan akan kita miliki karena kita bersama dengan Tuhan percaya akan kebangkitannya. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa dan ajaib yang memberikan pengertian bagi kita, ya. Memang masing-masing Tuhan sudah berikan anak-anak saya dalam cara mereka berkhotbah, ya, masing-masing Tuhan kasih karunia masing-masing. Dan kami percaya semua ini berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati, dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita bawa di depan dan mengembalikan milik Tuhan, dan yang kedua akan dijalankan oleh petugas pundi. Kita angkat satu pujian, dan dari sebelah kiri saya duluan, baru yang lain mengikutinya. Angkat satu pujian. Amin. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya
setiap persembahan yang sudah disampaikan, berkat Tuhan lagi akan menjadi bagian Bapak Ibu Saudara sekalian. Menjadi pengumuman kita, oh sudah jadi, ya sudah jadi LCD-nya karena tadi pas mati lampu. Demikianlah informasi Efrata News GBI Efrata Look pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Perhatikan untuk ibadah Efrata Family 3 karena Ibu Eltin baru bergabung dengan kita. Jadi yang Efrata Family 3 untuk dapat menghadiri acara ibadah ini ya. Yang ada dikatakan tadi rumah dekat rumah makan pangsit dari gereja. Rumah makan pangsit di sebelahnya ada yang rumah besar yang di situ tempat ibadahnya Ibu Eltin Lawani ya. Ibu Eltin ini papanya dulu majelis dari zaman Opak Palese ya, dari zaman Opak Palese sebagai majelis daerah majelis gereja ya sudah lama sekali ya, dan akhirnya anak-anaknya juga bisa
ikut teladan dari orang tuanya ya. Dan puji Tuhan kita dapat bergabung bersama-sama, nanti orang dengar kesaksian saja nanti di rumahnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan hari Kamis itu ada ibadah pemberkatan nikah di Estrella antara Marcel, Jumat jam 4 sore di Hotel Estrella. Jadi mengundang semua hamba-hamba Tuhan ya. Jadi hamba-hamba Tuhan ikut ibadah pemberkatan nikah jam 4 sore. Jadi jam setengah 4 sudah berkumpul di Hotel Estrella, semua hamba Tuhan. Puji Tuhan, inilah yang menjadi pengumuman, dan kita bantu doa buat perjalanan Bapak Metro, istri, anak-anak, cucu yang hari Selasa akan ke Manado ya. Tuhan tolong supaya dalam perjalanan bisa tiba dengan selamat, dan nyandak lama kata di Manado mau kembali, cepat-cepat kembali sini. Soalnya Pak Eben juga sendiri nanti di rumah ya. Puji Tuhan, nanti kalau sudah Om Herman mau share sama Pak Eben di sana. Puji Tuhan, nanti ajak makan ikan bakar dengan Dedi Herman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan inilah yang menjadi pengumuman. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya berterima kasih buat dukungan, doa dan dana dari Jemaat GBI Efrata. Selama mulai dari bulan Januari kita ada aksi dana untuk Paskah, dan puji Tuhan ada di LCD ya? Tidak. Dan dengan hasil dana yang terkumpul 7.239.000. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, dana-dana ini dan pengeluarannya sekitar 6.572.230. Itu pengeluarannya. Pengeluarannya sudah difungsikan semua untuk Paskah ya, mulai dari sewa gedung, sewa orang rekreasi, ya perlu uang, baru kursi, baru apa lagi, sewa lokasi ya, semua ambil dari dana ini, dari pengorbanan Bapak Ibu Saudara-saudara. Selama berapa bulan kita telah berkorban, dan itu anak-anak kids juga yang sudah pakai baju orange keluar dari dana ini ya. Dan Bapak Ibu telah berkorban, ya saya percaya anak-anak juga bisa menikmatinya. Haleluya, puji Tuhan. Dan hasil jual juga penjualan dari biapong yang sudah dijual, biapong babi, yang kemarin biapong ayam itu diperuntukkan untuk dana dari anak-anak sekolah minggu. Waktu saya ke Surabaya sudah pesan kaos-kaos yang orange itu, sehingga anak-anak bisa dibagi semua sama rata dan tidak dipungut biaya. Ya, itu juga hasil dari Bapak Ibu telah kumpul dana di dana untuk kas dana untuk Paskah, dan sisa 661.000 ini dipergunakan kepada tim musik ya, tim musik yang sudah berjeri lelah sampai jam 1 malam atur di Graha. Mereka atur semua, angkat alat, wow luar biasa. Tim musik bersatu mereka untuk pelayanan ini. Mereka bisa angkat musik, bawa di Graha sampai jam 1 malam, setel-setel. Saya sampai pagi tidak tidur ya. Kenapa saya tidak tidur? Karena saya rebus telur sampai pagi, sekitar 350 biji telur. Kalau saya kasih tinggal, saya takut-takut ini habis DP api kong angus nih telur mau bagi sabantar bagaimana. Jadi saya duduk, saya baca firman, saya dengar lagu-lagu, saya dengar khotbah sambil duduk-duduk merenungkan kebaikan Tuhan. Jadi selama sepanjang malam saya tidak tidur. Dari pulang dari Graha Pemda jam 1 sampai pagi saya tidak tidur. Jam 2 saya sudah rebus telur. Saya takut-takut kalau semua rebus dari kemarin-kemarin lalu busuk, nanti jemaat komplain, Maksel itu telur busuk ya. Jadi saya pikir biar nanti saya bangun subuh atau saya rebus dari tengah malam supaya telur ini tidak busuk. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang belum terima telur Paskah ya, sebentar boleh ketemu saya di depan. Kalau yang sudah nyanak badobol kasiang, karena cuma yang belum masuk yang suka ya. Dan ada ayat-ayat firman Tuhan. Memang sebenarnya ada yang bilang, kenapa tidak
waktu masih di gereja sebenarnya tiap hari begini saya sudah atur depan dan semua ambil itu lambang kebangkitan ya. Ya, kebangkitan dari Tuhan Yesus, telur ini ya. Ya, sama saja ya. Semua, tapi banyak yang sudah ya. Tapi banyak yang sudah bagi pada waktu kematian Yesus ya. Maksudnya Jumat Agung banyak yang sudah bagi. Ya, itu sebabnya saya ikut-ikut mereka. Dan puji Tuhan juga bisa terbagi semua dari anak-anak sampai orang-orang tua yang ada, tidak ada yang tidak terbagi. Dan terima kasih banyak kepada kedua ibu yang sudah menyalur, 3 orang ibu yang sudah menyalur telur Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, dalam wadah telur Paskah itu ada mata-mata yang Cililik buat dari gelas, dari botol aqua itu yang Cililik sudah buat sekitar 500 ya, 500 buat karena Cililik udah kasih sempat ke yang hamba Tuhan lain. Nah, yang sama kita barangkali sekitar 400. Jadi ada mata-matanya, ada bunga-bunganya, itu pesan semua dari Surabaya. Dan itu pengeluarannya di kas Paskah, pengeluarannya di kas Paskah. Jadi semua itu dan bisa sisa lagi pengeluaran dari Paskah. Dan puji Tuhan bisa tertanggulangi semuanya karena jemaat rajin berkorban untuk pelayanan. Katakan amin. Apa yang sudah ditabur pasti akan tuai dengan berkat-berkat berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa. Dan kita berdoa buat perjalanan dari Pak Metro, istri dan anak-anak. Terima kasih Tuhan. Besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesus katakan besar. Angkat kedua tangan untuk terima berkat. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib, Yesusku. Terima kasih banyak Bapak di sorga, kami bersyukur buat acara ibadah kebangkitan Yesus pada saat ini. Jemaat yang begitu antusias di dalam datang beribadah dan mereka sudah berkorban waktu dan tenaga, bahkan uang mereka sudah berkorban. Kami percaya doa kami hamba-Mu, Engkau berkati setiap lumbung-lumbung mereka. Engkau berkati setiap usaha mata pencaharian umat-umat-Mu. Yang tertutup jalan Engkau bukakan jalan. Yang sementara mencari pekerjaan Tuhan Engkau nyatakan dengan mujizat-Mu. Ada berkat Allah 100 kali ganda yang Tuhan berikan bagi jemaat GBI Efrata. Dan tidak pernah kekurangan sedikit pun. Karena Tuhan yang menjadi kecukupan bagi mereka. Terima kasih setiap pengorbanan untuk Paskah diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya apa yang sudah mereka tabur untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Semua Tuhan catat dan Tuhan akan berkati. Berkati umat-umat-Mu yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Berkati orang-orang tua kami Mak Noh. Berkati Mak Kim. Berkati Mak Dek Tajimo. Ada orang-orang tua yang lain yang kami tidak sempat sebutkan satu persatu. Tuhan berkati orang-orang tua mereka di masa tua. Tuhan gendong mereka. Tuhan kuatkan mereka. Bahkan Tuhan Yesus Engkau tolong yang mengadakan perjalanan. Bapak Metro, istri, anak-anak, cucu-cucu yang ada. Akan kembali ke Manado, Tuhan tolong perjalanan, lindungi. Jauhkan setiap mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan maut. Kami patahkan tolak di dalam nama Yesus. Perlindungan, pertolongan Allah menjadi bahagiannya. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Engkau kembalikan ke kota Lukjunga dengan selamat dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di sorga.
meteraikan kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar pada saat ini. Dan biarlah kami semakin setia di dalam kami rajin membaca firman Tuhan. Firman Tuhan jadi pedoman dan kekuatan bagi kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungi kami di jalan, jauhkan mara bahaya, sakit penyakit kecelakaan maut, yang berjalan kaki berkendaraan motor kami tolak dalam nama Yesus. Tiba dengan selamat di rumah dan kembali sebentar malam kami akan beribadah di tempat ini. Terima kasih, inilah doa dan syukur kami. Turunlah kiranya berkat Tuhan, yaitu berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Allah Roh Kudus adalah tinggal menyertai kita sekalian. Mulai hari ini Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Kami akhiri ibadah raya yang pertama, ibadah raya kebangkitan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Ku bersyukur padamu. Jangan dulu pulang.